Sebenarnya berapa lama sih Slik OJK itu bisa hilang atau bisa bersih lagi kembali ke nol dan Slik kita menjadi orang yang bagus ketika mau minjol atau mau minjem di bank itu bisa langsung cair? Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas terhadap yang namanya Slik OJK ya. Mungkin teman-teman juga kemarin tuh banyak yang menanyakan masalah Slik OJK ini atau Pusdafil ya. Kalau pinjol itu sekarang kalian harus tahu dulu ya, Pusdafil atau Pusat Data Fintech Lending. Kalau bank atau kredit itu masuknya ke Slik ya, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, apa bedanya? Sebenarnya sih sama aja, nggak ada bedanya. Cuman ya nggak tahu OJK itu dibagi-bagi biar lebih enak mungkin ya. Nah, kapan sebenarnya Slik OJK atau Pusdafil ini bisa hilang ketika kita galbay pinjol? Di sini saya mau bahas. Kalian harus tahu dulu, Slik atau Pusdafil itu ada 5 skor ya. Skor pertama adalah nasabah yang lancar bayarnya, skor kedua adalah nasabah yang macet tapi rentan waktunya 1 bulan. Terus skor 3 itu kalau nggak salah antara 1 bulan sampai ke 2 bulan, 3 bulan kalau nggak salah sampai ke 3 bulan. Terus kemudian skor 4 adalah nasabah yang udah galbay atau sering telat bayar antara waktu 4 bulan sampai 6 bulan. Dan kalau skor 5 itu adalah nasabah yang udah telat bayar sampai 6 bulan ke atas atau 180 hari gampangannya. Nah, itu semuanya ketika kalian tuh galbay, kalian di fase mana dulu? Nah, misalkan bang, saya udah galbay ini udah 1 tahun, artinya kalian masuk skor 5 contohnya. Bang, saya baru galbay 3 bulan, artinya kalian masuk ke skor 3 ya. Bang, saya baru galbay 1 bulan, artinya kalian masuk ke skor 2, gitu aja gampangannya. Nah, ketika kalian itu memutuskan galbay selamanya, maka nanti kedepannya akan kalian masuk ke skor 5. Terus pertanyaannya kapan bersih lagi jadi skor lagi, 1 lagi biar skornya tuh bagus? Jawabannya itu tidak akan bisa, teman-teman ya. Saya mau apa adanya aja. Kecuali kalian lunasin hutangnya, terus kemudian kalian tuh memperbaiki skor ya. Jadi misalkan kalian tuh galbay ini selamanya. Terus bisa kembali skor 1 nggak kalau kita nggak ngelunasin hutangnya? Nggak bakalan bisa. Dan kalaupun kita itu skor 5 ya, terus kemudian lunasin hutangnya semua. Terus apakah langsung loncat ke skor 1? Enggak juga. Jadi kalian tuh harus proses minjem lagi, kreditnya lancar, baru naik skor 4, skor 3, skor 2, skor 1, baru membaik lagi. Jadi untuk memperbaiki reputasi nama kita di Slik OJK atau daftar hitam gampangannya, itu butuh proses yang lama, butuh waktu yang lama, itu agak susah teman-teman ya. Jadi itu kalian jangan pernah termakan informasi hoax. Kalau misalkan ada yang bisa menghapus data di Slik OJK, itu adalah hoax, itu adalah pembohongan, itu adalah penipuan ya pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau misalkan kalian itu nganggap Slik OJK sangat berbahaya, enggak juga. Slik OJK itu menghapus data kalian atau memblokir nama kalian dari yang namanya pinjaman. Jadi kalau kalian udah masuk skor 5 nih, agak susah mau minjem lagi di bank, mau ngambil KPR susah, mau ngambil kredit motor susah, mau ngambil kredit mobil itu susah. Itu aja resikonya. Nggak ada yang namanya rumah disita, mobil diambil, itu nggak ada. Kecuali kita minjemnya di bank ya, itu bisa aja. Tetapi kalau masalah galbay dipinjol, nggak ada ceritanya, kita itu rumahnya diambil, motornya diambil, mobilnya diambil, itu nggak ada kalau kita galbay pinjol. Tapi kalau galbay di bank, wah ya salam, apa yang kita agunkan atau apa yang kita jaminkan itu bakal diambil. Contohnya misalkan kalian minjem uang 100 juta di bank, jaminannya rumah. Ya kalau nggak bayar, rumahnya diambil atau nanti disita ya, dilelang nantinya ke depan. Oke? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman semuanya ada pertanyaan, boleh tinggal tulis aja di kolom komentar. Kalau mau konsultasi gratis sama saya, tinggal DM aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Saya mau tutup dulu videonya dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.